Kali ini saya akan menceritakan atau merangkum cerita film OMG. Selamat datang di channel Males Nonton. Channel ini adalah channel yang menceritakan atau merangkum sebuah cerita film secara singkat agar para penonton setidaknya sedikit tahu isi cerita dari film tersebut, dan agar para penonton kepingin untuk ikut menonton film versi penuhnya. Film ini sangat-sangat nyeleneh guys. Tuhan diseret ke pengadilan. Kisahnya diawali dari Mr. Kanji, seorang pedagang patung dewa yang menghalalkan segala cara agar patung yang dijualnya laku dengan harga yang tinggi. Cerita mistis selalu disisipkan si Mr. Kanji ke sebuah patung, sehingga pengunjung yang datang melihat patung tersebut terpanggil keimanannya untuk membeli dengan harga tinggi. Mr. Kanji adalah seorang ateis. Ateis itu orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Dan bahkan dia tidak suka jika anaknya ikut-ikutan ritual keagamaan. Pada suatu hari, anak laki-lakinya Mr. Kanji yang gendut ini ikut dalam perayaan keagamaan. Tentu saja Mr. Kanji marah dan menjemputnya. Dia juga sempat membuat kacau di perayaan tersebut. Tentu saja para pemuka agama marah kepada Mr. Kanji. Bukan hanya marah, pemuka agama yang kepalanya botak ini mengutuk si Kanji agar Tuhan melaknatnya. Seketika itu juga terjadi gempa sebesar 3,5 skala Richter. Gempa ini menghancurkan toko milik Mr. Kanji. Tadinya si Kanji menyangka berita tentang toko hancur di TV adalah tokonya Muhammad, yang memang jelek tokonya dan rapuh. Ternyata toko Kanji lah yang hancur guys. Bergegaslah Kanji menuju toko miliknya. Kondisinya memprihatinkan. Sampai-sampai uang yang disimpan di berangkasnya tidak dapat ditemukan. Ketimbun. Lagi-lagi si Kanji bersikap angkuh. Dalam pikiran si Kanji, bodoh amat lah, hancur ya hancur, kan ada asuransi. Keesokan harinya, Kanji mendatangi pihak asuransi. Setelah berdiskusi yang cukup lama, klaim asuransi Kanji ditolak. Menurut pihak asuransi, semua kerugian nasabah akan diganti rugi kecuali kerugian yang terjadi karena perbuatan Tuhan. Dikarenakan gempa datangnya bukan dari manusia dan gempa diyakini sebagai perbuatan Tuhan, maka Kanji tidak dapat klaim asuransi. Tentulah si Kanji ini marah. Terjadilah keributan di kantor asuransi. Kanji tidak menyerah batas di sini guys. Malam itu Kanji mengumandangkan perang terhadap Tuhan. Dia akan menyeret Tuhan ke pengadilan. Benar-benar gila si Kanji ya. Pagi telah tiba. Kanji dan anak buahnya berangkat menuju tempat di mana para pengacara berkumpul. Dia akan ajukan tuntutannya. Awalnya si pengacara antusias berebut kedatangan Kanji. Setelah tahu apa yang menjadi tujuan si Kanji, pengacara pada kabur. Gak ada yang berani menjadi pembela si Kanji. Sampai sini harusnya mentok sih ya si Kanji ini. Bukan Kanji jika dia berhenti batas sini guys. Lagian jika Kanji berhenti, film habis dong. Kalian pasti kecewa. Mari kita lanjutkan. Setelah bertanya ke sana kemari, Kanji akhirnya menemukan satu pengacara lumpuh yang siap membantu. Namun pengacara ini tidak akan membantu ikut dalam persidangan. Silakan kamu bela dirimu sendiri Kanji. Saya akan bantu menyiapkan berkas dan membantu urusan administrasi saja. Jadilah si Kanji pengacara untuk dirinya sendiri. Gelar perkara pun dimulai. Ada dua kelompok yang dapat tuntutan dari Kanji. Satu, pihak asuransi. Yang kedua, pemuka agama. Kenapa pemuka agama yang dipanggil? Itu dikarenakan mereka dianggap orang yang dekat dengan Tuhan.
mereka yang menjaga rumah Tuhan, dan mereka sebagai pelayan Tuhan. Makanya mereka dipanggil, sebab Tuhan sedang dituntut oleh Mr. Kanji yang ateis. Setelah memberikan keterangan panjang lebar, akhirnya tuntutan Kanji dianggap masuk akal. Maka tuntutan Kanji diterima majelis hakim. Sidang sengketa ini akan dilanjutkan. Karena tindakan Kanji ini diliput media, otomatis viral dong. Maka para masyarakat yang tersinggung atas perbuatan si Kanji ngamuk. Mereka menunggu Kanji di depan gerbang pengadilan dan siap untuk membunuh si koplak Kanji. Dalam hal ini Kanji juga lumayan panik guys. Dia nggak nyangka akan sampai seperti ini dampak yang diterimanya. Di tengah kejar-kejaran, Dewa Krishna datang. Krishna datang dengan motor Harley. Misinya menyelamatkan Kanji dari amuk massa. Motornya bisa terbang guys. Selamatlah si Kanji dari amuk massa yang beringas. Sesampainya di rumah, keluarga Kanji sudah bersiap-siap. Istri dan anak-anaknya bersiap untuk pulang kampung. Mereka akan meninggalkan Kanji, sebab mereka merasa sudah tidak nyaman lagi hidup bersama Kanji yang ugal-ugalan. Perbuatan Kanji membuat mereka takut dan malu terhadap tetangga masyarakat di luar sana. Ditinggal keluarga tidak membuat Kanji berhenti. Dia tetap akan melanjutkan misi, menuntut Tuhan untuk ganti rugi atas kerusakan tokonya. Ya, emang si Kanji agak galau sedikit. Di tengah galaunya si Kanji, Krishna muncul lagi guys. Kali ini Krishna akan membuat Kanji lebih galau, sebab Krishna membawa surat yang menyatakan rumah ini sudah menjadi milik Krishna. Tapi Krishna tidak mengusir Kanji. Kanji masih bisa tetap tinggal di rumah ini. Tinggallah Kanji bersama Krishna dalam satu rumah. Persidangan dimulai. Ini saya akan persingkat saja ya. Sebenarnya sidang perkara ini panjang guys, tapi kita persingkat saja. Dalam sidang ini, perdebatan seru. Namun Kanji yang asalnya hanya pedagang patung ternyata hebat juga jadi pengacara. Dia selalu bisa mengimbangi lawannya. Sampai pada satu titik Kanji mentok guys. Pengacara pihak asuransi meminta Kanji membawa bukti jika memang kehancuran toko itu perbuatan Tuhan. Ini si pengacara membela pemuka agama. Dan dia lupa jika bukti itu nggak berhasil Kanji bawa, maka kehancuran tokonya bakal jadi tanggung jawab asuransi. Mumet guys. Biarlah sana sini bisa menang si Kanji. Kejebak emosi itu kuasa hukumnya pihak asuransi. Di rumah, si Kanji memang agak galau memikirkan tentang permintaan kuasa hukum pihak asuransi. Nah, di sini peran Krishna itu menonjol. Di tengah galaunya si Kanji, Krishna memberikan kitab untuk dibaca si Kanji. Bukan hanya satu kitab, ada 3 kitab, yaitu Gita, Bible, dan Al-Quran. Dibacalah sama si Kanji berhari-hari. Dari isi kitab inilah Kanji bisa membuktikan bahwa hancurnya toko Kanji itu benar perbuatan Tuhan. Sampai di sini sudah jelas Kanji akan menang. Namun akibat pernyataan Kanji yang semakin tidak percaya adanya Tuhan, Krishna membuat lumpuh si Kanji. Dia terserang stroke berat sehingga dia akan mendekam di rumah sakit dalam waktu yang lama. Krishna mendatangi Kanji. Tujuan Krishna adalah membangunkan Kanji dari tidur panjangnya. Dengan satu sentuhan, Kanji bisa sembuh seperti sedia kala.
Dan dalam momen ini pula Krishna menunjukkan siapa dirinya, agar Kanji percaya bahwa Tuhan itu benar-benar ada dan nyata. Krishna meminta Kanji menghentikan apa yang sudah terjadi di luar sana. Selama Kanji dalam masa kritis, ternyata para pemuka agama menjadikan Kanji Tuhan yang baru. Mereka mengarang cerita mistis demi kepentingan bisnis keagamaan. Kanji pun datang dan menghancurkan semua kebohongan yang dilakukan pemuka agama, dan termasuk mantan anak buahnya juga ikut berbisnis agama. Film pun berakhir. Krishna menghilang dan melarang Kanji menceritakan tentang kedatangannya kepada siapapun juga. Sampai jumpa di film-film berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Males Nonton.